down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Heri Gunawan dengan NIM C2314201108, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, tingkat 2 semester 3 dari kelas A. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler dari dosen saya yaitu Bapak Bayu Brahmantia, Magister Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia adalah kelainan darah bawaan yang menyebabkan darah sulit membeku. Hal ini dapat mengakibatkan pendarahan yang berkepanjangan dan mudah memar. Penyakit hemofilia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hemofilia ringan, sedang, dan hemofilia berat. Hemofilia ringan yaitu hemofilia yang terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya berada di kisaran 5-40%. Selanjutnya, hemofilia sedang. Untuk hemofilia sedang terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya berada di kisaran 1-5%. Sedangkan untuk hemofilia berat yaitu terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya kurang dari 1%. Apa sih penyebab hemofilia? Penyebab hemofilia adalah adanya mutasi gen pada tubuh sehingga tidak memiliki cukup protein yang berfungsi dalam pembekuan darah. Lebih tepatnya, kelainan darah ini berkaitan dengan mutasi pada kromosom X. Karena itulah hemofilia kerap kali dialami oleh pria karena hanya memiliki satu kromosom X, sedangkan wanita dengan dua kromosom X lebih sering menjadi pembawa mutasi dari gen tersebut. Selain itu, penyebab mutasi gen tersebut belum diketahui secara pasti. Penyakit hemofilia biasanya diturunkan dari orang tua ke anaknya melalui gen. Penyakit hemofilia mempunyai 3 tipe. Yang pertama hemofilia tipe A, tipe B, dan tipe C. Untuk jenis hemofilia tipe A yaitu jenis hemofilia yang paling umum disebabkan oleh kekurangan faktor 8 yang umumnya terkait dengan kehamilan, kanker, dan penggunaan obat-obatan tertentu, serta berkaitan dengan penyakit seperti lupus rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan pada sendi dan jaringan sekitarnya. Untuk hemofilia tipe B yaitu disebabkan oleh kekurangan faktor 9. Kondisi ini biasanya diwariskan oleh ibu, tapi bisa juga terjadi ketika gen berubah atau bermutasi sebelum bayi dilahirkan.
Untuk hemofilia tipe C, yaitu disebabkan oleh tubuh yang kekurangan faktor pembekuan darah 11. Hemofilia tipe C juga disebut dengan sindrom Rosentral. Bagaimana dengan gejala hemofilia? Gejala hemofilia umumnya bervariasi tergantung dari tingkat keparahannya. Namun, gejala yang paling umum dari penyakit hemofilia adalah pendarahan yang terjadi secara berkepanjangan. Contohnya seperti pendarahan persendian dengan nyeri dan bengkak, terdapat darah dalam urin atau feses, muncul memar, pendarahan pada saluran cerna atau saluran kemih, mimisan, pendarahan yang terjadi tanpa sebab. Pengobatan hemofilia. Walaupun tidak ada pengobatan yang pasti untuk penyakit hemofilia, namun mempunyai alternatif pengobatan hemofilia untuk mencegah terjadinya perdarahan serius serta komplikasi penyakit lain. Pengobatan tersebut adalah terapi profilaksis di mana dokter menyuntikkan faktor pembekuan darah yang sesuai dengan kebutuhan penderita hemofilia. Pencegahan hemofilia. Hemofilia tidak dapat dicegah secara pasti. Akan tetapi, ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit hemofilia dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Ketika memasuki trimester pertama, dengan begitu, kondisi bayi yang berpotensi diturunkan kelainan hemofilia dapat diwaspadai dan dideteksi sedini mungkin. Selain itu, penderita hemofilia juga perlu menerapkan pola hidup sehat dan senantiasa berhati-hati dalam setiap kegiatannya. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa hemofilia adalah gangguan pembekuan darah yang bersifat genetik, di mana tubuh kekurangan atau tidak memiliki faktor pembekuan darah tertentu, seperti faktor 8 hemofilia tipe A atau faktor 9 hemofilia tipe B. Akibatnya, penderita hemofilia rentan mengalami perdarahan yang sulit berhenti, baik secara spontan maupun akibat cedera ringan. Penyakit hemofilia lebih sering terjadi pada pria karena pola pewarisan terkait kromosom X. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penyakit hemofilia. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi yang melihat video ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.